Perkenalkan, nama saya Cita Kanswaros dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7,0 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan kapang dan khamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Mikroba dibedakan atas 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga, termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil, yaitu tumbuh baik pada suhu ruangan atau suhu kamar. Bakteri patogen umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 37 derajat Celcius, yang juga adalah suhu tubuh manusia. Oleh karena itu, suhu tubuh manusia merupakan suhu yang baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Yang pertama, aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua, anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Yang ketiga, anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Yang keempat, mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Suatu tekanan osmos akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmos lingkungan lebih besar, sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, tekanan osmos lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmos yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmos dengan lingkungan tidak boleh terlalu besar. Media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Berdasarkan bentuknya, untuk media dibagi menjadi 3 macam, yaitu media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% agar sehingga media menjadi padat. Media ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu media tegak, miring, dan lempeng. Media semi padat atau semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang dari seharusnya, kurang lebih 0,3% sampai 0,4%, hingga mereka menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Tidak hanya itu, tetapi juga mikroba lain, terutama bakteri dan ragi. Berdasarkan komposisinya, media dibagi atas media alami non-sintetis, media semi-sintetis, dan media sintetis. Media alami non-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan sayur, dan sebagainya. Media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetis. Media sintetis yaitu media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis takarannya diketahui secara pasti. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya pitrian agar dan blut agar. Media diferensial adalah media yang digunakan untuk membedakan suatu bakteri dengan bakteri lain. Pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Contohnya, media triple sugar iron agar atau TSIA dan media sulfit indol motility atau SIM dan sebagainya.
Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain akan terhambat. Contohnya Meconium agar atau MCA. Pada media selektif ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Pada MCA ditambahkan garam empedu yang bertujuan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna. Contohnya seperti E. coli, Salmonella, dan lain-lain. Media diperkaya atau enrichment adalah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu, contohnya kaldu selenit atau kaldu tetrathionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Dan media diperkaya atau enrichment media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba atau coklat media dan yeast ekstrak potasium nitrat agar. Media uji atau identifikasi adalah media yang digunakan untuk identifikasi mikroba, contohnya adalah Mueller-Hinton agar. Medium perhitungan jumlah mikroba yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya medium untuk menghitung jumlah E. coli air sumur. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.